Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Diva Nuzula dengan NIM 11230150000049. Saya dari kelas 1B semester 1 Prodi Pendidikan IPS. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu kelompok pendidikan akhlak tentang ikhlas, teori dan praktis dalam pembelajaran. Di dalam Islam, ikhlas dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan segala tindakan, terutama perbuatan amal yang soleh. Ikhlas merupakan jiwa dari sebuah amal perbuatan. Jika amal yang kita lakukan tidak didasari dengan hati yang ikhlas, maka seperti tubuh tanpa adanya ruh. Secara harfiah, ikhlas berarti kemurnian atau kejujuran. Dalam konteks Islam, ikhlas sering diartikan sebagai keikhlasan hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia. Sedangkan ikhlas menurut bahasa berarti membersihkan diri dari hal-hal yang menodai, baik itu dari materi maupun non-materi. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan istilah ikhlas yaitu membersihkan hati agar hanya tertuju beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang melaksanakan ikhlas disebut mukhlis, yaitu yang tidak ria. Ikhlas dilakukan pada saat niat. Niat dilakukan saat pada awal pelaksanaan kegiatan. Nah, kalau sudah ada niat, di belakangnya pasti sudah ada lillahi ta'ala. Seseorang yang melakukan sesuatu ikhlas karena Allah ta'ala. Nah, kunci ikhlas yaitu lillahi ta'ala, dan itu pasti ada pada niat. Yang harus dipahami lagi yaitu unsur-unsur niat yang dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, yaitu menyengaja yang disebut kusdul fi'li, jenis ibadah atau ta'yin, gambaran utuh, niat takarrub, dan membedakan aktivitas atau niat tamyiz. Di dalam melakukan ikhlas terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan paling tinggi, di mana kita membersihkan hati dari perbuatan perhatian makhluk atau manusia. Kita sebagai manusia melaksanakan atau melakukan suatu ibadah ikhlas hanya karena Allah Ta'ala, tidak mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia. Kemudian tingkatan ikhlas yang kedua yaitu melakukan perbuatan karena Allah agar diberikan bagian-bagian di akhirat, seperti dijauhkan dari siksa api neraka, mendapatkan surga. Kemudian tingkatan ikhlas yang ketiga atau yang terakhir yaitu melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian duniawi seperti kelapangan rezeki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Seorang guru yang ikhlas serta tulus akan mendapatkan pahala yang sangat berlipat ganda karena membantu orang lain untuk memahami suatu yang tidak bisa ia pahami. Mereka tidak hanya mengajar materi pada anak-anak, tetapi juga memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketulusan guru menciptakan lingkungan belajar yang positif, memotivasi murid-murid untuk belajar sungguh-sungguh, dan sebagai hasilnya pengetahuan yang diperoleh oleh murid akan menjadi amal jariah bagi sang guru. Seorang guru yang tulus memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya. Yang pertama, memiliki motivasi yang kuat untuk memberikan pengajaran yang terbaik bagi siswanya. Yang kedua, guru yang tulus memiliki empati yang tinggi terhadap kebutuhan dan keberagaman para siswanya. Yang ketiga, guru yang tulus bersikap adil dan objektif dalam penilaian dan memberikan umpan balik kepada siswa, atau dalam maksud artian guru tersebut tidak pilih kasih kepada siswanya. Yang keempat, dengan membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswa belajar dengan benar, seorang guru yang tulus dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan ilmu yang mereka miliki. Guru yang ikhlas juga dapat memberikan motivasi dan dukungan kepada siswanya, mendorong mereka untuk terus belajar dan terus berkembang. Apabila siswa belajar dengan benar di bawah bimbingan guru yang ikhlas, mereka akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Penerapan ikhlas bertujuan untuk memberikan pengalaman serta pembelajaran bagi siswa, pembelajaran yang lebih menarik lagi dan juga relevan, memotivasi siswa agar mengembangkan keterampilan dan juga tingkat berpikir kreatif yang tinggi, dan juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia yang modern. Selain guru yang harus ikhlas dalam mengajar siswanya, para siswa juga harus ikhlas dalam kegiatan proses pembelajaran. Ketidakikhlasan siswa dalam belajar dapat ditandai dengan beberapa ciri, yaitu mulainya ketidakminatan para siswa dalam pembelajaran, atau siswa tersebut
malas-malasan, atau asik sendiri dalam kegiatan yang lain. Kurangnya perhatian dalam kegiatan pembelajaran, prestasi yang menurun, sikap negatif terhadap guru, tidak aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, maupun kegiatan sekolah, dan bermalas-malasan di dalam kelas. Nah, cara mengatasi hal tersebut bagaimana? Cara mengatasi atau strategi yang digunakan dalam mengatasi ketidakikhlasan para siswa dalam proses pembelajaran bisa dilakukan oleh seorang guru agar berusaha untuk mengaitkan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, atau menggambarkan bagaimana itu dapat berguna di masa depan, menciptakan lingkungan yang mendukung dan emosional, dan memberikan dukungan psikologis dapat membantu para pelajar mengatasi ketidakmampuan dan meningkatkan motivasi belajar bagi para siswa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.